Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kuliah manajemen keuangan pada hari ini kita akan membahas mengenai investasi dalam inventory. Inventory itu Anda mungkin sudah tahu semua, inventory itu adalah persediaan barang dagangan. Jadi barang yang kita beli ya, kemudian kita akan jual lagi, itu namanya inventory. Biasanya inventory ini ada pada perusahaan dagang. Kita sudah mengetahui ada 3 macam, secara garis besar 3 macam bentuk perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Yang kedua adalah perusahaan bergerak di bidang produksi, yaitu mengolah barang mentah menjadi barang jadi kemudian dijual. Ada lagi perusahaan yaitu perusahaan perdagangan, di mana dia membeli barang jadi kemudian dijual lagi ya, dalam bentuk barang yang sama, tidak terjadi perubahan proses pada barang. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah inventory pada perusahaan yang bersifat perdagangan. Oke, pembahasan kemarin kita membahas masalah perputaran pada current asset. Jadi kita menghitung dari uang, kemudian kita investasikan ke current asset, kemudian sampai berapa kali kas itu kembali lagi menjadi uang. Nah, dalam inventory ini kita akan menghitung ya investasi yang kita tanamkan dalam sebuah barang dagangan atau inventory, kemudian adalah sampai kapan lagi inventory itu balik menghasilkan keuntungan. Sebab inventory ini adalah merupakan tulang punggung bagi keuntungan perusahaan. Karena tulang punggung, karena makanya inventory kemarin masuk dalam modal kerja ya. Jadi tulang punggung begini. Misal ya, Anda berdagang menjual sebuah produk ya. Biasanya kita agak sulit menentukan berapa sih inventory yang dibutuhkan dalam sebuah perdagangan. Misal begini, kalau Andanya misalkan membeli barang dagangan itu terlalu banyak, menginvestasikannya terlalu besar, ini bisa menjadi problem. Apa problemnya? Misalkan tidak terjual. Kalau tidak terjual, otomatis biaya penyimpanannya besar. Apalagi produk-produk yang sifatnya tidak tahan lama, expire-nya, misalkan makanan dan sebagainya. Ya, itu kalau apabila kita investasinya terlalu besar, sehingga kita akan rugi di sana. Ya, investasi besar tapi barang tidak terjual. Yang kedua adalah kalau kita salah menginvestasikan, kalau tadi terlalu besar investasinya, ini terlalu kecil. Kalau terlalu kecil bisa jadi kita menginvestasikan barang dagangan kita, ternyata permintaannya tinggi. Ya, seharusnya kita mendapatkan keuntungan besar, maka kita bisa mendapatkan keuntungan karena kurangnya persediaan barang dagangan. Makanya di sini nanti akan kita bahas itu adalah bagaimana strategi investasi dalam inventory atau persediaan barang dagang. Mari kita lihat di layar berikut ini ya. Oke. Judulnya adalah investasi dalam inventory persediaan barang dagangan. Di sini adalah perusahaan dagang ya. Anunya adalah pada perusahaan dagang ya. Ini sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa tingkat perputaran inventory. Yaitu tingkat perputaran inventory. Artinya ketika kita menginvestasikan uang kita, inventory berarti ini strateginya adalah bagaimana kita dalam 1 tahun berapa kali kita menginvestasikan uang kita pada inventory. Nah, ada hitungannya di sini. Yaitu dengan cara merchandise turnover, yaitu net sales di sini dibagi dengan average merchandise inventory ya. Nanti di modul ada ya, bisa Anda lihat. Saya hanya menerangkan di sini. Di mana formula untuk mencari average merchandise inventory adalah merchandise inventory awal tahun ditambah akhir tahun dibagi 2. Nanti lebih jelasnya ada sebuah contoh di sini. Jadi untuk menghitung berapa kali investasi yang dalam 1 tahun investasi kita akan kita masukkan dalam inventory, itu cara menghitungnya dengan merchandise turnover net sales dibagi average merchandise inventory. Oke, ada sebuah contoh kasus di sini. Contoh kasus di sini. Contoh kasus sebuah perusahaan dagang ya, memiliki data keuangan sebagai berikut.
pada bulan Januari 2018 membeli barang sebanyak 70 unit. Ya, jadi dia beli barang sebanyak 70 unit. Harganya dia beli itu adalah 40.000 per unit. Jadi dia beli barang 70 unit, harganya 40.000 per unit. Sebelumnya tuh berarti kita sudah berjalan sebelum tahun 2018 ya, tahun 2017. Sebelumnya masih ada sisa barang yang tak terjual pada laporan keuangan 2017. Ini perusahaannya sudah berjalan. Biasanya kalau sudah perusahaan sudah berjalan itu nanti saya bahas ada persediaan awal. Di persediaan awal itu misalkan begini, kita berdagang dari 2017, ada sisanya itu adalah dimasukkan pada laporan 2018. Itu namanya persediaan awal. Ya, nanti kita bahas ini. Jadi tahun 2017 ya, hasil laporan keuangan kemarin yakni ada 10 unit barang ya dengan harganya sama 40.000. Berarti di persediaan awal nantinya. 2017 ada unit barang yang belum terjual. Kalau ini tadi beli ya seharga 40.000 per unit sama harganya. Selama 1 tahun berjalan, ceritanya perusahaan ini sudah berjalan dari 2018 ya, yaitu dari Januari sampai Desember 2018. Otomatis kalau akuntansi itu kan biasanya periodenya per tahun, periode akuntansi ya, makanya dalam neraca itu ada per 31 Desember. Di akhir tahun tutup buku, perusahaan mengadakan pencatatan ya, pencatatan akuntansi. Tercatat barang yang terjual 70 unit. Dia karena belinya 40.000, taruhlah perusahaan ingin memperoleh profit marginnya 10.000, ya berarti dia menjual 50.000. So kalau dia menjual 40.000 kan dia nggak dapat keuntungan. Barang yang terjual, laporan keuangan selama 2018, artinya penjualan dari Januari sampai Desember itu terjual sekitar 70 unit dengan harga jual 50.000. 10 unit barang yang tersisa yang tadi berhasil terjual 5 unit pada tahun 2018. Jadi yang tersisa tadi 10 itu berhasil terjual 5 unit. Berarti persediaan barang yang masih tersisa di toko itu, di toko perusahaan itu ada 5 unit pada akhir 2020. Saya ulangi lagi, tadinya 10 unit sisa tahun kemarin. Kemudian ketika berjalan yang terjual 5 unit, berarti sisa persediaan barang dagangan itu adalah 5 unit. Nah, berarti di sini persediaan barang dagangan awal yaitu ada 10, persediaan barang dagangan akhir itu ada 5 karena terjual 5 tadi ya. Nah, oke, kita coba perhitungan keuangan nanti sebelum bikin laba rugi, ya, income statement, ya, bahasa accountingnya. Kita membuat analisa dulu ya. Nanti juga setelah saya berikan materi ini saya akan berikan latihan soalnya ya. Oke. Yang pertama kita menghitung sales dulu. Sales atau penjualan atau revenue istilah lainnya. Jadi selama 2018 harga jual dikali barang yang terjual adalah 50.000. Yang ini ya. 50.000 dikali ya 75 unit. Sorry, ini yang terjualnya bukan 70 ya. Saya ulangi lagi, di sini saya ganti. Ada perubahan sedikit, sorry. Ya. Ini sorry 75. Jadi barang yang terjual 50.000 dikali terjual ada 75 unit selama tahun 2018 ya. Nah, 75 unit berarti 75 dikali 50.000, harga jual kali barang itu 3.750.000. Nah, sekarang kita menghitung pembelian. Pembelian kita beli 70 unit, harga belinya 40.000. Barang dagangan 2018, harga beli ini dikali barang yang harga beli dikali jumlah barang yang dibeli. Ya, jumlah barang dibelinya 70 unit. Jadi Rp 40.000 dikali 70 unit hasilnya 2.800.000. Oke, sekarang kita ngitung persediaannya.
Menghitung persediaan barang dagangan awal. Oke. Menghitung persediaan barang dagangan awal dari data di atas, ada 10 unit kan di soal tadi, 10 unit barang yang akhir. Jadi barang akhir pada untuk laporan akuntansi 2017. Jadi 10 unit tadi, jadi ketika 2017 itu masih ada sisa 10 unit. Ya, 10 unit. Maka 10 unit ini dimasukkan disebut dengan persediaan awal pada tahun 2018. Nah, makanya ini disebut dengan persediaan awal. Nah, kemudian tercatat di situ 10 unit 40.000, maka sisa barang itu nilainya 400.000. Sisa barang itu disebut dengan persediaan awal. Oke. Setelah berjalan, ya, setelah berjalan 1 tahun juga, rupanya yang sisa barang 10 unit tadi sampai akhir terjual 5. Jadi sisanya 5 unit, maka persediaan yang 5 unit itu disebut dengan persediaan barang akhir untuk tahun 2018. Maka di sini 5 dikali 40.000, hasilnya adalah 200.000. Oke, kita menghitung laba ruginya dari analisa tadi. Ya, dari analisa tadi. Coba Anda perhatikan di situ salesnya 3.750.000, kita cek. Ya, 3.750.000. Ya, ini. Coba kita masukkan analisa tadi. Sales 3.750.000, harga jual dikali kuantitas yang terjual. Pembelian barang dagangan 40.000 dikali 70.000, 2.800.000. Inventory awal, ya, ini inventory awal itu tercatat 10 unit barang yang tidak terjual di tahun 2017, maka menjadi inventory awal 400. Maka pembelian barang dagangan ditambah dengan inventory awal, hasilnya 3.200.000. Nah, sekarang kita bagaimana dengan akhirnya? Karena terjual 5, maka persediaan akhirnya adalah 5. Jadi ketika per 31 Desember sampai 31 Desember dari 10 unit yang sisa ini 5, maka di sini 5 dikali 40.000, persediaan akhirnya yaitu 40.000. Nah, ini dikurangi dalam akuntansi, kaidah akuntansi. Saya naikkan sedikit. Ya. Jadi inventory awal 400, inventory akhir ini 200. Nah, dalam kaidah akuntansi, kalau ada tanda kurang begini itu dikurangi. Ya. Ini dikurangi. Ya. Sama hanya ini juga yang 3 juta, dan saya tulis dulu ini dikurangi. Bentar. Ini dikurangi ya. Oke, di sini harga pokok penjual ini dikurangi ini inventory akhir, hasilnya 3.200.000 dikurangi dengan 200.000, hasilnya 3 juta. Maka net salesnya, lalu dalam bahasa akuntannya cost of goods sold-nya bisa juga, net salesnya adalah 3.750.000 dikurangi dengan 3 juta, hasilnya 750. Ini disebut dengan net sales. Oke, jadi Anda buat dulu dari kasus ini menjadi laba rugi. Setelah itu bagaimana cara menghitung inventorinya, perputaran inventorinya? Ya, menghitung perputaran inventorinya, kita hitung dulu average merchandise inventory. Inventory awal 400 ditambah 200, hasilnya 600 dibagi 2 kan? Hasilnya 300. 600 dibagi 2, maka diperoleh average merchandise atau rata-rata inventory atau rata-rata persediaan barang dagangan adalah 300.000 ya. Nah, baru kita menghitung, karena average-nya sudah ketemu, baru kita menghitung merchandise-nya. Net sales-nya berapa? 750.000 dibagi dengan average 300.000, maka diperoleh 750.000 dibagi 3.000, 2,5.
atau 2,5. Artinya bukan X ini kali ya. 2,5 kali itu artinya dalam setahun setelah perhitungan ini perusahaan harus menginvestasikan dananya inventory sebanyak 2,5 kali dalam 1 tahun. Atau dengan kata lain perkiraannya berarti per 4 bulan lebih. Kan begitu. Caranya 12. Satu tahun itu kan 12 bulan dibagi 2,5. Berarti perkiraannya 4,8 bulan. Artinya dengan kata lain dalam satu tahun itu perusahaan harus menginvestasikan ke inventorinya itu rata-rata kurang dari 5 bulan. Jadi per kurang 5 bulan ya, atau 4 bulan atau 4 bulan berapa minggu gitu kan. Nah, itu harus menginvestasikan uangnya dalam inventory. Jadi saya ulangi lagi, Merchandise inventory ini adalah Merchandise turnover ini adalah semacam formula untuk menghitung bagaimana kita menginvestasikan uang kita dalam inventory secara aman. Jadi kalau dalam laporan keuangan tadi, jadi secara amannya yaitu kita bagaimana secara amannya yaitu kita dengan cara menghitung merchandise secara amannya berarti dalam 1 tahun dari perhitungan laba rugi tadi, dalam 1 tahun kita harus menginvestasikan uang kita dalam inventory, perkiraannya adalah 4,8 bulan atau kurang dari 5 bulan dalam 1 tahun ya, berarti sekitar 1 tahun 2 kali saja, 2 kali lebih sedikit ya, 2 kali saja ya. Oke, nanti di tugas saya sudah dalam fotokopian ini. Nah, ini ada latihan tugas seperti tadi ya. Jadi di sini studi kasusnya sebuah perusahaan penjual tas kulit pada tahun 2018 membeli tas dari pemasoknya sebesar 80 tas. Harga belinya 120.000 per tas, sementara persediaan tas tahun kemarin itu ada 20 tas yang tidak terjual. Pada akhir 2018 berjalan, diperoleh hasil penjualan 92 tas dengan harga jual 200.000, berarti dia ngambil keuntungan 80.000. Dan persediaan tas tersisa setelah berjalan itu dari 20 tas itu ya, sisanya itu masih ada sekitar 8 tas. Maka ini disebut dengan persediaan akhir, ini disebut persediaan awal. Nanti perintah soalnya ya di sini. Perintah soalnya ya, ini ada semacam perintah soal. Di situ buatlah laporan laba rugi ya, income statementnya dulu kayak tadi di atas. Hitunglah Merchandise turnovernya, buatlah kesimpulannya dari perhitungan tersebut ya. Mungkin ini tugasnya untuk ini. Nanti tugas ini bisa Anda kumpulkan paling lambat yaitu hari Rabu Anda boleh ya. Nanti saya tulis di sini paling lambat tanggal berapa ya. Jadi Anda paling lambat saya kasih kesempatan untuk hari Rabu ya. Besok lebih cepat lebih baik, tapi saya kasih paling lambat hari Rabu ya melalui email. Mungkin itu saja materi saya hari ini mengenai investasi dalam inventory dalam mata kuliah manajemen keuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.